Hari ini kita mau sampaikan sesuatu yang saya rasa penting, yaitu tetap di dalam seri meningkatkan standar kita di dalam Tuhan. Dan setelah banyak berdoa, saya rasa Tuhan mau sampaikan kita adalah sesuatu yang penting, yaitu janganlah terperangkap di masa lalu. Janganlah terperangkap di masa lalu. Sebab jika kita terperangkap di masa lalu, maka akhirnya kita akan dirampok istilahnya masa depan kita. Masa depan kita dirampok, dicuri karena kita terperangkap di masa lalu. Ini ada hal yang penting dan mungkin kita tidak sadar, saudara, kadang-kadang hal-hal yang terjadi di masa lalu, tiba-tiba kita berhenti, saudara, melangkah berikutnya. Sekalipun tubuh kita semakin hari semakin dewasa, tetapi jiwa dan rohani kita bisa terperangkap di masa lalu. Dan kalau hal itu terjadi, maka saudara menyedihkan karena itu akan mempengaruhi bukan hanya kehidupan saudara, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar saudara. Satu oknum yang nyata saudara dalam Alkitab, bahwa dia terperangkap menjadi satu hal yang sangat menyedihkan. Siapa dia? Dia adalah Yakub, saudara. Kapan dia terperangkap? Mari kita lihat firman Tuhan. Yakub. Di Kejadian 37, saudara. Kita melihat Kejadian 37. Saya berdoa, saudara, supaya kita semua dilepaskan dari perangkap masa lalu. Saya tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa lalu saudara, sehingga membuat saudara, jiwa saudara terperangkap, terikat, sehingga saudara tidak bisa progres secara rohani. Yakub, saat dia mendapat kabar bahwa Yusuf tidak ada lagi, karena dia dijual oleh anaknya, tapi dia tidak tahu, saudara, sehingga dia anggap Yusuf sudah meninggal, saudara. Terjadilah suatu hal yang sangat menyedihkan di 37 ayat 33, Kejadian 37 ayat 33, dan ini yang dikatakan. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, yaitu jubah yang Yusuf pakai, yang dia berikan kepada Yusuf, jubah yang khusus karena dia merupakan anak yang paling disayangi oleh Yakub. Dan karena terjadi pilih kasih di keluarga ini, saudara, seperti saya katakan, dan sehingga saudara-saudaranya sangat membenci dia, terjadilah tragedi, terjadilah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Bahwa saudara-saudara begitu cemburu sehingga mereka sebenarnya mau membunuh Yusuf, tetapi Tuhan ada rencana lain sehingga saudara Yusuf dijual ke Mesir. Saya rasa kita semua tahu cerita ini. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub sejak saat itu, saudara, dia masuk, dia terperangkap, saudara. Apa yang terjadi, katakan, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya dia, saudara, kehilangan anak kesayangannya. Kenapa anak kesayangan? Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangannya. Yakub mempunyai 4 istri, dan ini istri kesayangan di masa tua akhirnya memberikan dia seorang anak. Dan anak ini menjadi anak emas, dan kemudian dia kehilangan. Lihat sudah ayat 35 dikatakan apa? Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan. Mereka berusaha menghiburkan, istrinya berusaha menghiburkan. Apa dikatakan? Ia menolak, ia tidak mau dihiburkan.
Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ayahnya sejak saat itu, saudara, hidup di dalam kesedihan. Terus, saudara. Sampai kapan? Sampai dia ketemu Yusuf kembali. Bayangkan, saudara, minimal yang saya tahu 20 tahun mungkin. Saya tidak tahu berapa puluh tahun, tapi minimal lebih dari 10 tahun. Nah, saudara, bayangkan di sebuah keluarga mempunyai ayah yang tiap hari mukanya sedih, saudara. Saya mau tanyakan, bagaimana suasana keluarga itu? Ya, tiap hari dia sedih, tiap hari dia nangis, tiap hari dia tidak ada semangat. Saudara, satu keluarga, satu anggota keluarga di keluarganya, anggota satu saja, khususnya kepala dari keluarga itu, setiap hari menangiskan, setiap hari sedih, menyesalkan, saudara. Bayangkan berpuluhan tahun keluarga itu tidak bisa bangkit. Dia katakan, aku tidak mau dihiburkan, biar aku sedih sampai akhirnya. Saya tidak tahu apa mungkin terjadi dalam hidup saudara, yang mungkin saudara menyesali apa yang terjadi, tapi biarlah firman hari ini membebaskan kita. Amin. Jangan kita terperangkap di masa lalu. Saya tahu tragedi, kejadian-kejadian yang menyedihkan bisa membuat kita terperangkap. Ya. Mungkin kita pernah diperlakukan yang tidak baik sehingga kita masih bisa terperangkap. Saya ingat seorang istri, saudara, yang sebelum dia kenal Tuhan, suami istri, saudara, di Solo, di mana suaminya dulunya mungkin agak keras terhadap dia, saudara, mungkin pukul dan sebagainya. Akhirnya Tuhan jamah keluarga ini. Istrinya dipulihkan, ya, terima Tuhan. Dan suaminya pun, puji Tuhan, terima Tuhan Yesus. Tapi saat kami melayani dia, saudara, yang saya kaget adalah sekalipun suaminya udah begitu baik, saudara, terhadap dia, baik, benar-benar baik, mencintai istrinya, tetapi luka batinnya masih belum disembuhkan. Jadi kita melihat, saudara, seringkali luka batin itu tidak ada hubungan dengan orangnya yang telah melakukan. Ya, saudara dengar, saya mau katakan, seringkali luka batin itu yang kita alami akhirnya tidak ada hubungan dengan orang yang melakukan hal itu. Sebab sekalipun orang itu sudah baik, kalau kita belum melepaskan pengampunan, tetap kita terluka. Dan kita terperangkap di masa lalu. Yakub terperangkap masa tuanya dan dia tidak bisa bangkit bertahun-tahun. Sampai kapan? Sampai ia mendapat kabar bahwa anaknya masih hidup, saudara. Di pasal berapa? Di pasal 45. Lihat apa yang terjadi. Saya mau ajarkan berapa sedikit penting, saudara, firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini Tuhan berikan pada saat saya doa jam 3, jam 4. Tuhan berikan firman ini kepada. Sebenarnya saya ada siapkan yang lain. Itulah ajaibnya Tuhan, saudara. Di Kejadian 45 ayat 25, saudara. Saudara ingat cerita, saya tidak mau panjang lebar cerita, saya percaya anaknya pergi ke Mesir karena tidak ada makanan dan ternyata Yusuf sudah menjadi seorang yang luar biasa posisinya dan akhirnya Yusuf nggak tahan, ya. Pertama-tama dia mau balas dendam, mungkin dia kesel sama saudara-saudaranya, membuat mereka susah, tapi akhirnya dia terharu, dia nangis, dia mengaku di hadapan saudara bahwa dia adalah Yusuf yang dijual. Dan mereka gembira. Pertama-tama mereka terkejut, nggak sangka bahwa ini adalah Yusuf, tetapi akhirnya mereka lihat, oh iya ternyata setelah, ya, karena orang Mesir kan pakai topi, ininya digambar, mereka tidak bisa melihat bahwa itu Yusuf. Dan ternyata setelah dinyatakan dirinya Yusuf dan kabar itu sampai ke Yakub,
ayat 33. 45, ayat 25. Demikian mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Kepada Yakub ayah mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat apa yang dikatakan, tetapi hati Yakub tetap dingin, saudara. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Saudara dengar baik-baik, saudara. Pelajaran yang luar biasa. Karena Yusuf begitu dingin, mati perasaan, saudara. Ya. Kabar baik pun dia tidak bisa terima. Ini yang menyedihkan. Janji Tuhan pun dia tidak bisa percaya. Imannya tertanam di masa lalu. Dengar nih saudara, ini penting sekali. Makanya saudara, kita semua yang pernah mengalami sakit hati di masa lalu, terperangkap di masa lalu, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, amin, supaya ini dibebaskan. Sebab kalau ini masih ganjel, lihat kabar baik, Yusuf anak lu masih hidup, dia masih dingin, saudara. Bayangkan orang seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah ketemu orang seperti itu ya. Kita ngomong yang suka cita, dia masih begini. Ngurung. Gak bisa bersuka cita, saudara. Kenapa? Terperangkap di masa lalu. Tidak ada sukacita, tidak ada harapan, saudara. Nah, kalau kita mau bangkitkan standar, kok nggak ada? Saya baru mau. Yon, itu mana? Dibungkus atau apa tuh? Oh ya udah nggak apa-apa, udah siap, nggak apa-apa, no problem. Masa lalunya hilang. Udah nggak apa-apa. Haleluya. I just want to do like that and see nothing. Ia tidak dapat mempercayai mereka. Ayat 27, saudara. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkit. Dikatakan apa? Bangkit. Seperti Tuhan Yesus dibangkitkan dari orang mati. Bayangkan, berarti selama ini dia hidup, tapi dia mati jiwanya. Perasaannya mati. Feelingnya mati, saudara. Harapannya mati. He's dead. He's a zombie. No feeling. Karena apa? Karena kejadian puluhan tahun yang lalu. Bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Tiba-tiba dia hidup lagi. Tiba-tiba semangatnya datang lagi. Jadi kita melihat orang yang terperangkap di masa lalu, enggak ada semangat, saudara. Enggak seperti tadi murni, penuh semangat, haleluya, jujur penuh semangat karena masa lalu sudah lewat. Kalian penuh semangat. Bisa kelihatan penuh dengan semangat. Kenapa? Tidak terperangkap di masa lalu. Luar biasa, saudara. Amin, saudara. Dan berikutnya yang lebih penting, saudara. Nah, ini masalah. Dikatakan 46 ayat 1 berikutnya, saudara. Ini semua pasal-pasal ini enggak ada sebelumnya. Jadi cerita ini tidak terputus-putus oleh pasal, tetapi tersambung terus. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Bershiba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak Allahnya. Saudara, selama ini dia mungkin tidak mengorbankan lagi. Dia tidak bersekutu lagi dengan Tuhan, saudara.
Tapi karena ada pengharapan lagi, aku akan ketemu anakku ini yang aku anggap dia mati. Semangatnya datang, pujiannya juga datang. Amin saudara. Ya datang persembahkan. Kemudian lebih dahsyat lagi, dengar. Lalu berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan. Dalam penglihatan waktu malam. Dalam mimpi Tuhan nyatakan, Yakub, Yakub, sahut, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan menatupkan kelopak matamu nanti. Sudah tahu apa yang terjadi? Dengar satu hal lagi. Selama dia terperangkap, dia tidak pernah lagi dengar suara Tuhan. Saudara tahu sepanjang pasal dari 30 tadi kita baca 30 berapa? 30 berapa tadi? 37. Terima kasih Bu. Sampai pasal 45. Mungkin 20 tahun saya nggak tahu lah. Nggak ada semangat. Nggak bisa beri korban kepada Tuhan. Ketiga, nggak ada suara Tuhan. Bayangkan saudara, bayangkan. Bahayanya kalau kita terperangkap di masa lalu. Gak semangat, apalagi? Tidak bisa bersekutu. Ketiga, tidak bisa dengar suara Tuhan. Janji Tuhan dia lupa. Makanya Tuhan harus katakan, Yakub, Israel. Namanya kan Yakub, diganti lagi. Ingat namamu Israel, dia mungkin udah lupa. Tuhan gantikan nama Yakub jadi Israel. Kenapa? Di dalam nama ini aku akan menggenapi janjiku di dalam hidupmu. Dia lupa. Maka Tuhan harus panggil dia Israel. Remember. Wah, fantastic. Ini namamu. Dan aku akan menjadi kau besar. Jangan engkau terperangkap di masa lalu. Anakmu masih hidup. Saudara jangan terperangkap di masa lalu. Tuhan Yesus hidup. Dia memegang masa depanmu. Dia yang akan memimpin saudara masuk ke tanah perjanjian. Dia akan melaksanakan janjinya. Firman Tuhan katakan, I will see my word perform. Aku akan melihat firmanku itu terjadi di dalam hidupmu. Ada amin saudara. He wants to bless you. Dia mau memberkatimu. Dia mau menyatakan dirinya. Hey, Yakub, aku ada rencana. Sekalipun kau rasakan anakmu mati. Tidak. Aku justru bentuk anak kesayanganmu menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Dan dia akan apa? Bersamamu sampai engkau tinggalkan tubuh. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi saudara dalam hidup, tapi saudara bisa pikirkan, apa yang membuat saudara frustrasi? Apa pernah terjadian yang membuat saudara selalu frustrasi? Mungkin ya, masa lalu. Saya juga pernah terperangkap di masa lalu. Saudara. Karena semua kita kayaknya ya, pernah istilahnya kejadian-kejadian yang tidak manis, tidak enak terjadi saudara. Dan semuanya kita ini semua pasti ada di masa lalu. Tapi marilah kita melihat Sang Juru Selamat, karena dia yang bisa membebaskan kita. Ada amin saudara. Ada amin, haleluya. Saudara harus kenal dia. Karena saya tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat saudara dari lumpur. Lumpur yang lalu itu saudara. Yang membuat saudara jadi
seperti zombie, nggak ada harapan, dia angkat lagi. Yang dulunya saudara sukacita ya kan, hilang lagi. Saudara tahu nggak? Menurut penelitian saudara, mungkin saudara yang punya anak saudara tahu ya. Waktu lahir ya sampai usia 3 tahun, ketawanya gampang banget ya. Oh, hehehe, ya kan? Makin tua makin susah ketawa. Betul atau enggak? Betul kan? Sekarang kita lihat ya, Kesia atau siapa masih nanti lama-lama saudara. Gara-gara lihat orang tuanya mungkin muram terus dia ikut muram. Saya melihat anak saya nggak ketawa seperti dulu. Kenapa? PR-nya banyak. Dia nggak dulu saya ingat ya kan, Jonathan, kenapa ketawa senang. Loh kok hilang? Kita bisa hilang sukacita. Makanya senyumlah selalu. Amin saudara. Makin hari makin mahal tuh senyum. Tapi di gereja senyumnya harus murah. Karena kita ada Tuhan Yesus yang selalu membuat kita sukacita. Amin saudara, dengar baik-baik. Saudara mau bebas? Saudara mau bebas? Saudara masa lalu bisa membuat kita jatuh lagi. Inilah batu sandungan yang iblis, dengar, yang iblis selalu taruh di hadapan jalan kita. Selalu dia. Tuhan izinkan. Tetapi mari kita meloncatnya. Amin. There's a song. Da 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 da. Da 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 da. I will run through and leap through the wall. Haleluya. Haleluya. Aku akan meloncat tembok. Saya lupa namanya. Tapi kita biarlah jangan jadi batu sandungan, tetapi jadi batu loncatan. Mari kita melihat berapa ciri khas saudara. Tadi kita melihat Yakub yang karena kejadian Yusuf sehingga hilang visi, hilang masa depan. Apa sih ciri-cirinya saudara? Mereka yang terperangkap. Saya mau kasih tahu ciri-ciri ini supaya kita melihat, reflect ya, kehidupan kita, sikap kita dengan firman Tuhan. Maksudnya supaya kita dibebaskan. Amin saudara. Yang pertama saudara. Yang pertama kita akan melihat umat Israel yang keluar dari Mesir. Paling jelas. Saya berdoa dengan Tuhan, apa sih cirinya? Kita ini yang terperangkap di masa lalu. Saya doa, saya bilang Tuhan apa sih? Tuhan bilang lihat umat Israel. Umat Israel yang telah dibebaskan dari Mesir, tetapi mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu karena mereka selalu, dengar, selalu lihat masa lalu. Mungkin mereka sakit hati, ya namanya budak saat itu, nggak ada masa depan. Apa diperlakukan mereka, sehingga mereka nggak bisa keluar saudara. Dan kita melihat apa yang terjadi, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Angkatan pertama. Nomor 1 saudara, yang saya mau sampaikan hari ini. Penting sekali. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka tidak bisa bersyukur. Nah, saudara. Saya suka ini. It is not happy people who are thankful. Bukan orang yang senang, yang bersyukur, melainkan orang yang bersyukur yang selalu bersuka. It is thankful people who are happy. Ada mereka yang bersyukur, mereka lah yang bersuka. Mereka yang selalu senang, senyum dan sukacita, saudara. Nah ini makanya penting. Kenapa kita harus bersyukur? Lihat di firman Tuhan, Keluaran 15. Keluaran 15. Keluaran 16, kita akan lihat.
15 ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kan mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan padanya sepotong kayu dan melemparkan kayu di dalam air, lalu air itu menjadi manis. Oke, itu pertama. Kedua, Kejadian 16 ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Apa dikatakan? 16, Keluaran 16 ayat 2 dan 3 sekarang. Aku berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Setiap kali menghadapi sedikit tantangan, pertama, mereka tidak bersyukur, mereka akan bersungut-sungut, dan mereka akan salahkan orang lain. Siapa disalahkan? Musa. Lo sih lo, gue udah enak-enak di Mesir, lu bawa gua lagi ke padang gurun. Dulu kenyang, lihat gue sekarang tiap hari makan roti mana. Air susah, padang gurun panas. Saudara, saya pernah katakan, padang gurun hanya 11 hari kalau mereka setia, betul? Bukan selamanya. Lihat, padang gurun bukan untuk selamanya kita tinggal, saudara. Itu hanya transisi saja. Saat transisi itu di padang gurun, Tuhan berharap kita buru-buru transformasi, sehingga buru-buru masuk ke tanah perjanjian. Jangan salah, Tuhan mana mau kita makan mana terus. Tuhan juga gak tega, saudara. Saudara, saya terkejut saat saya pelajari ini. Kenapa? Karena di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, 5 kitab Torah, saudara, tahu nggak? Tidak ada satu kata terima kasih, bersyukur, nggak ada. Saudara boleh lihat di konkordansi, saudara. Umat Israel membesarkan Allah. Miriam menari-nari, Allah besar, Allah dahsyat, Allah kita luar biasa. Tetapi saudara, gak ada nyanyian syukur. Ke siapa? Ke Tuhan mereka. Sehingga saya belajar satu hal. Ternyata memuji membesarkan Tuhan beda dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membesarkan Tuhan, kuasanya nyata. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita. Kita akan content, how you say content? Puas. Beda, saudara. Maka itu kenapa Rasul Paulus di setiap suratnya bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu pewahyuan ini. Kalau seseorang tidak dapat bersyukur, dia akan sulit masuk ke tanah perjanjian. Hanya di Mazmur. Kapan? Daud, zamannya Daud. Kita akan lihat. Berikan syukur kepada Tuhan. Amin. Saya yakin Daud terima suatu pewahyuan bahwa amat penting bagi umat Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mengakui perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Kedua, bahwa kita ingat
kebaikannya. Umat Israel selalu lupa keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Baru gak lama ya kan. Pasal 15 gak lama tuh, belum sampai sebulan. Tuhan nyatakan kuasanya di atas Mesir. Membebaskan umat Israel dari tangan Firaun, saudara. Saudara tahu betapa sulitnya keluar, iya kan? Tuhan dengan kuasanya membebaskan mereka. Tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Lihat kan? Tidak pernah bersyukur. Berkali-kali mereka terperangkap di masa lalu. Dikit-dikit, enakan dulu ya. Enakan dulu ya. Sekalipun mereka terbelenggu karena mereka adalah budak, tetapi mereka masih merindukan hidup yang terbelenggu. Sudah dengar baik-baik. Tabiat manusia suka dibelenggu. Betul? Kita suka yang lama. Nah kalau kita suka yang lama, seperti saya katakan, kita tinggal perangkap di masa lalu. Kita tidak akan masuk tanah perjanjian. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Kita harus datang tiap hari. Dan rumah Tuhan, Tuhan terima kasih. Bangun pagi yang pertama, Tuhan aku bersyukur. Enggak tahu apa yang disyukuri, minimal syukur Tuhan. Engkau telah pilihku menjadi anak-Mu. Syukur. Tuhan, aku sehat, terima kasih. Tuhan, aku masih ada makanan dan minuman, terima kasih. Tuhan, aku masih ada yang sayang, terima kasih. Masih ada yang memarahin, terima kasih oleh Pak Yeremia, terima kasih. Karena saya tahu marah itu adalah sayang. Loh kok Pak Philip? Nggak yakin Pak Philip. Percaya saudara, amin. Bersyukur dalam segala hal. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada amin saudara. Coba saudara bayangkan. Kalau saya tantang saudara mulai hari ini. Kembali, pertama hati. Tuhan aku bersyukur. Apalagi saudara lihat hidup saudara banding orang yang di Afrika, yang di Timur Tengah, yang tidak bisa beribadah, yang dianiaya, saudara kata, Tuhan terima kasih. Betul? Sikap seperti ini saudara, percaya saya, iblis tidak gampang menggodai saudara. Iblis tidak gampang membuat saudara sakit hati. Coba kalau saat itu Yakub mau dihiburkan. Yalah udah gak apa-apa, aku percaya kepada Tuhan. Saudara, 20 tahun dia pasti lebih sehat, pasti lebih senang, hidupnya gak sia-sia, masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan bicara sama dia, mungkin saat itu Tuhan katakan, anak lu gak mati. Jangan khawatir, dia ada di tanganku. Bisa gak Tuhan lakukan? Bisa. Tetapi masalahnya, dia tolak. Pas dia tolak, dihiburkan, dia tolak pewahyuan Tuhan. Ada amin. Kemarin ini kita doa ya saudara, Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa kepada Mia, ya kan? Dalam doanya Tuhan campur tangan. Kan langsung, aduh Tuhan, untung gue datang doa, ya kan? Saya bukan bilang saudara harus datang doa, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, banyak hal Tuhan bisa nyatakan. Sehingga kita gak perlu terperangkap di masa lalu. Ada amin saudara, ada amin, come on, ya kan? Kalau kita mau bangkitkan standar, ingat saudara, forget about the past.
Apa Rasul Paulus? Aku lupakan yang lalu. Aku terus berjuang untuk yang akan datang. Kita harus selalu datang kepada Tuhan sengaja untuk bersyukur kepada Tuhan. 5 hal, saudara, orang yang tidak bersyukur. Mereka yang selalu bersungut-sungut tidak akan bisa ingat kebaikan Tuhan. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Semua yang baik, dia gak bisa lihat. Aduh, itu masalahnya. Kita lakukan yang terbaik. Aduh, gue udah kasih dia baik. Dia gak bisa bersyukur, saudara. Saya ingat, saya pernah dalam keadaan itu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kenapa engkau tidak bisa bersyukur? Orang itu sudah berkorban, mungkin berkorbannya kita rasa kurang. Tapi orang itu sudah memberikan yang terbaik. Karena tidak cukup menurut taraf kita. Ya cuma segitu, kita gak bisa bersyukur. Kita gak bisa lihat Tuhan tuh baik. Coba kalau orang yang bersyukur, aduh terima kasih ya, segelas air juga, aduh terima kasih ya, sedikit bantuan, aduh terima kasih. Saudara, bayangkan orang seperti itu, hidupnya senang gak? Ya senanglah, saudara. The thankful persons are the happy people. Thankful people ah. Tadi kita bilang apa? What was that one? Thankful people who are happy. Bukan happy people who are thankful. Kedua, mereka self-centered. Selalu lihat diri sendiri. Dan tidak berterima kasih. Always look, always lihat aku. I, myself. Trinitas aku. I, me, myself. Semuanya I. Kemudian me, myself. Trinitasnya aku. Segala sesuatu aku. Yang lain orang yang terperang. Ya tidak bersyukur. Always me. Always I. I don't care other people. Ketiga, selalu ada sesuatu yang bisa komplain. Dikit-dikit komplain. Dikit-dikit bersungut-sungut. Ada aja yang gak bagus. Udah bagus, ya itu kurang, kurang. Pak, itu kurang. Makanan pizza enak tapi kurang. Kurang apa? Kurang sosnya, kurang asin, kurang manis, kurang cheese, kurang apa aja lah. Selalu kurang. Istri udah masak yang enak nih. Waduh, udah keringet ya kan, udah ingus semua. Suami, enak gak? Darling, enak gak? Pi, enak gak? Ya biasa lah. Ya biasa lah. Sama kayak warteg. Saudara, gimana ya perasaannya? Kita jangan bilang enaknya gak enak dulu dong, ya kan? Udah susah payah, keringat setengah mati, ya kan? Pagi udah ke pasar, ya kan? Ketemu abang, bawa ikan, bawa amis. Masak dengan susah. Biasa. Wajar lah, wajar. Kapan senangnya ya? Pi, gue udah beli ini, ikan tadi seger, gue baru pancing tuh di Medit. Ikan mas, enggak dari CP. Seger banget. Coba deh. Ya, biasa aja. Atau, ya kan, udah pakai baju bagus buat suami. Pi, gue dandan buat engkau, cia. Itu lebih cakep. Ya iyalah. Ada suami yang hebat begitu, ya kan?
Saudara, minimal ya kan, aduh enak banget ya kan, aduh terima kasih udah susah. Saudara mungkin pikir, nggak, saya lakukan itu sama ibu, aduh you so difficult, thank you, pray God bless. Saya pikir kalau udah suami istri nggak usah ngomong begitu, salah sudah. Justru suami istri sering-sering harus ngomong begitu, supaya masaknya lebih banyak. Ya kan dia masak semangat dong, wah thankful, amin saudara, be thankful. Hal yang sederhana saudara, amin, sederhana sekali. Always have something to complain, tidak senang bagaimanapun, ditolong, dibantu, tidak pernah bersyukur. Selalu ada yang kurang. Keempat. Kelima, dengar saudara. Orang yang tidak bersyukur tidak bisa ada hubungan yang baik dengan orang lain. Ya gimana mau ada hubungan yang baik? Hubungan baik itu, saya kasih tahu, didasarkan dengan apresiasi. Aku berkorban, engkau berkorban. Gak bisa hanya satu pihak berkorban. Dengar, amin saudara. Relationship, suatu hubungan yang sehat adalah dua pihak berkorban. Cia ya kan, suami berkorban, istri berkorban lagi, suami berkorban. Wah begini. Nah, tapi istri ambil, suami ambil, kosong, jeblos ke dalam. Membangun hubungan suami istri, membangun di antara kita adalah berkorban. Thankful. Amin. Thankful. Saya lagi pegel, ibu pijit. Dia capek-capek pijit juga, berkorban. Amin saudara. Dia lagi pegel, saya juga pijit-pijit, berkorban. Amin saudara. Min bong. Wiwi sedang mengharapkan engkau berkorban. Berkorban. Bersyukur. Amin saudara. Saya mau ajarkan sesuatu. Amin saudara. Jangan terperangkap di masa lalu. Kedua saudara. Tadi kita melihat yang pertama. Ciri-ciri orang yang terperangkap, yang pertama tidak bersyukur. Kedua, satu penting, selalu bicarakan hal yang lalu. Poin kedua, selalu bicarakan hal yang lama. Nggak bisa terlepas. Kita tadi lihat di kisah di Keluaran 16:3, lihat apa dikatakan. Allah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Mau mati di tanah Mesir, lihat. Mesir bicarakan dunia. Saya udah sampai berkali-kali, dunia. Mendingan gua mati dunia, susah-susah bagaimana? Gak mau ke dalam Tuhan. We better die in the world. Mereka yang tidak progres ada mereka, mata mereka selalu lihat ke belakang. Sudah lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Apa belakang itu betapa bagus, betapa buruk, tetap kita mandang ke depan. Bagus tentu luar biasa, tapi jangan bilang, oh dulu bagus, kayaknya gak bisa lebih bagus. Kalau dulu bagus, besok bisa lebih bagus. Kalau yang dahulu buruk, besoknya tidak buruk lagi. Ada amin saudara. Don't look at the past. Jangan bandingkan, jangan jadi patokan yang lalu. Saudara, kemuliaan, kebaikan Tuhan akan lebih nyata di depan kita. Ada amin. Come on, ada amin. Amin. Yang lewat gak bisa berubah lagi. Tapi masa depan kita masih ada di tangan kita. Jangan izinkan yang lalu merampok masa depan kita. Saudara, dunia ini berubah, kita berubah, ya kita bukan semakin muda, semakin berusia, tetapi tidak berarti tidak baik.
Kita nikmati setiap saat sehingga kita tidak menyesali waktu yang kita lalui. Amin, saudara. Mereka tidak bisa melihat masa depan. Dengar benar. Karena begitu perangkap, saudara ya. Karena mereka lihat yang lalu terus. Mereka nggak sanggup lihat masa depan mereka. Yakub nggak bisa lihat masa depannya. Nggak bisa lihat bahwa pada satu hari dia di Mesir. Dia akan tinggal tempat yang terbaik. Bayangkan 20 tahun sekian. Dia hanya di dalam kesedihan. Don't. Karena masa lalu, dengar baik-baik, seperti gunung yang di hadapan saudara yang membutakan mata saudara. Saya nggak mau kasih panjang-panjang, 2 poin yang penting, saudara. Pertama, belajar bersyukur. Atas apa, saudara? Atas perbuatan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Jangan nyesel yang lalu. Yang lalu udah lewat, jangan dipermasalahkan lagi. Sekalipun suatu keputusan yang keliru, ya udah kita bertobat, tetapi kita tetap bisa melihat Tuhan berubah. Saya tidak mau saudara tuh tiap kali, yang lalu tidak bisa berubah. Berubah sekarang, masuk ke tanah perjanjian. Kedua, dari mulut saudara saya tahu apakah saudara, dari pelakuan saudara, saya bisa tahu apakah saudara masih tinggal di masa lalu. Apapun yang terbaik masa lalu, tidak sebaik apa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri.